Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Perancis dipermalukan oleh Denmark di penyisihan Liga Negara. Sementara itu Belanda melanjutkan tren positif dengan gak terkalahkan di 15 laga. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Juventus dikabarkan berminat untuk meminjam Adama Traore dari Wolverhampton. Masih dari klub Italia guys, ada Inter Milan yang masih percaya dengan Simone Inzaghi dan gak akan memecatnya dari kursi kepelatihan. Juventus dikabarkan tertarik untuk mendatangkan penyerang Wolverhampton yakni Adama Traore. Menurut laporan dari Tutto Juve, Traore direkrut sebagai pelapis dari Juan Cuadrado. Selain sebagai pelatih Cuadrado, kehadiran Traore juga diharapkan bisa membuat lini penyerangan si Nyonya tua menjadi lebih hidup dan bisa mencetak banyak gol. Peluang Juventus merekrut Traore juga terbuka cukup lebar. Pasalnya Wolverhampton siap melepas sang pemain dengan status pemain pinjaman selama setengah musim. Gareth Southgate nggak memanggil Jadon Sancho dalam skuad timnas Inggris. Padahal di musim ini Sancho tampil apik membela Manchester United dengan menyumbangkan 3 gol. Mantan pemain Aston Villa yakni Gabriel Agbonlahor mengklaim kalau Sancho masih belum layak berseragam The Three Lions. Dia menilai masih banyak pemain lainnya yang lebih pantas. Salah satunya winger West Ham United yakni Jarrod Bowen. Agbonlahor menyebut Sancho berpeluang kembali dipanggil seandainya mampu tampil konsisten. Inter Milan meraih berbagai rentetan buruk di awal musim ini dengan gagal meraih kemenangan. Terkait hal tersebut membuat posisi Simone Inzaghi menjadi terancam. Namun Presiden Nerazzurri yakni Javier Zanetti memastikan posisi Inzaghi masih cukup aman. Zanetti percaya pelatih asal Italia ini bisa membawa Inter Milan kembali bangkit. Dia menilai kalau mantan pelatih Lazio itu masih punya ambisi dan tujuan yang sama. Zanetti mengatakan kalau Inzaghi kurang beruntung dengan beberapa kekalahan tersebut. Didier Deschamps belum pasti memanggil Olivier Giroud di Piala Dunia Qatar. Nah, bicara soal Perancis, ada Kylian Mbappé yang marah-marah dengan direktur olahraga karena gagal mendatangkan Gianluca Scamacca. Olivier Giroud tampil apik membela timnas Perancis di ajang Liga Negara. Nggak heran kalau penyerang AC Milan tersebut berpeluang akan tampil di Piala Dunia Qatar mendatang. Terkait hal tersebut, sang pelatih Didier Deschamps enggan memberikan komentar. Pelatih berusia 53 tahun ini nggak menjamin Giroud akan tampil di Pildu nanti. Alasannya Deschamps menilai Giroud sudah berusia uzur dan rentan mengalami cedera. Namun Deschamps juga nggak menutup kemungkinan bakal memanggil Giroud di Piala Dunia nanti. Kontrak Edin Dzeko di Inter Milan tinggal menyisakan 1 tahun lagi. Walaupun sudah berusia 36 tahun, Dzeko masih menjadi andalan di ujung tombak Nerazzurri. Sayangnya Dzeko berkemungkinan besar nggak akan memperpanjang kontraknya di Inter Milan. Alasannya karena saat ini dia sedang diminati oleh sejumlah klub di luar Italia, mulai dari MLS sampai klub Arab Saudi. Akan tetapi Dzeko menyebut masih ingin bermain di Eropa selama 1 tahun sebelum akhirnya hijrah ke kompetisi lainnya. AS Roma saat ini masih menduduki peringkat ke-6 klasemen sementara Serie A. Klub asuhan Jose Mourinho itu mengumpulkan 13 poin dengan meraih 4 kemenangan dan 1 kali hasil imbang. Hal ini membuat Gabriel Batistuta memberikan komentarnya. Batistuta memprediksi kalau Jose Mourinho bisa membawa AS Roma meraih Scudetto di musim ini. Dia percaya pelatih asal Portugal itu bisa meraih target tersebut. Apalagi di musim lalu AS Roma tampil menjanjikan dengan meraih gelar juara Conference League. Kylian Mbappé mengaku kecewa dengan direktur olahraga PSG yakni Luis Campos. Sebab Campos gagal mendatangkan Gianluca Scamacca pada musim ini. Kabarnya Mbappé ingin merekrut Scamacca untuk menggantikan posisi Neymar. Sayangnya pemain asal Italia itu lebih memilih untuk bergabung dengan West Ham United. Campos menegaskan Mbappé nggak pernah ingin mendepak Neymar dari dalam skuad. Campos menilai kalau itu merupakan berita palsu yang nggak benar. Liverpool berencana ingin menukar Roberto Firmino dengan penyerang Barcelona yakni Memphis Depay. Kita beralih ke hasil Liga Negara, ada Perancis yang berhasil dipermalukan oleh Denmark dengan 2 gol tanpa balas. Kontrak Roberto Firmino di Liverpool tinggal menyisakan kurang dari 1 tahun. Sejauh ini skuad The Reds belum menyodorkan kontrak baru kepada Firmino. Liverpool menganggap Firmino bukanlah prioritas dan dikabarkan siap untuk melepasnya. Hal ini disebabkan karena pemain asal Brazil itu sudah memasuki usia 30 tahun. Menurut kabar, skuad asuhan Jurgen Klopp ini ingin menukar Firmino dengan Memphis Depay. Berbeda dengan Firmino, Depay jarang mendapat menit bermain di Barcelona.
Timnas Prancis mengalami kekalahan memalukan di matchday ke-6 Liga Negara. Bermain sebagai tim tamu, skuad Le Bleu takluk atas Denmark dengan 2 gol tanpa balas. Walaupun berhadapan melawan tim kuat, Denmark gak gentar untuk menyerang. Buktinya skuad tim dinamit bisa melepaskan 18 tembakan di mana 2 di antaranya berbuah gol. 2 gol saat itu dicetak lewat Kasper Dolberg dan Andreas Skov Olsen. Hasil ini pun membuat posisi Perancis terancam dan kini menempati peringkat 3 klasemen. Sementara itu pada laga ini Kylian Mbappe banyak membuang sejumlah peluang. Salah satunya pada menit ke-55 di mana saat itu Mbappe melepaskan tembakan ke arah tribun penonton. Timnas Polandia menjalani pertandingan babak grup D Liga Negara melawan Wales. Pada laga tersebut, Robert Lewandowski dan kawan-kawan mengakhiri laga dengan kemenangan tipis 0-1. Satu-satunya gol pada laga ini dicetak lewat Karol Swiderski pada menit ke-57. Sementara Wales yang tampil mendominasi gagal menyerangkan satupun gol balasan. Dengan begitu, Gareth Bale dan kawan-kawan belum meraih satupun kemenangan dan kini berada di juru kunci grup D. Timnas Belanda melanjutkan tren positif pada babak penyisihan grup D Liga Negara. Bertanding di Amsterdam Arena, skuad The Orange menekuk Belgia dengan skor tipis 1-0. Satu gol Timnas Belanda dicetak lewat Virgil van Dijk saat laga memasuki menit ke-70. Belgia yang tampil dengan skuad terbaik gagal menembus rapatnya lini pertahanan Belanda. Dengan begitu, Timnas Belanda saat ini belum terkalahkan dalam 15 pertandingan terakhir. Terakhir kali mereka kalah pada ajang Piala Euro 2020 tahun kemarin. Seandainya tampil apik, AS Roma bakal memperpanjang kontrak Nemanja Matic selama 1 musim. Kita beralih ke Spanyol, ada Karim Benzema yang belum pulih dari cederanya dan masih latihan secara terpisah. Nemanja Matic memang sudah menginjak usia 34 tahun, namun dia masih menjadi pilihan utama sang pelatih Jose Mourinho. Buktinya di awal musim ini Matic nyaris nggak pernah absen bermain. Seandainya tampil konsisten, AS Roma berencana untuk memperpanjang kontraknya selama 1 musim. Kabarnya dia harus bermain sedikitnya 19 laga sampai akhir musim. Sementara itu dalam perpanjangan kontraknya, Matic juga mendapat kenaikan gaji. Hal ini baru bisa terwujud seandainya dia bisa membawa AS Roma finish di posisi 4 besar. Real Madrid sudah mulai kembali berlatih walaupun tanpa pemain utama yang kini membela timnas. Sayangnya sampai saat ini Karim Benzema belum menunjukkan batang hidungnya. Penyerang asal Prancis itu dikabarkan kembali absen bergabung di sesi latihan El Real. Kabarnya Benzema akan melakukan latihan khusus secara individu untuk memulihkan cederanya. Sementara El Real dilaporkan akan kembali latihan pada Selasa mendatang. Seandainya Benzema masih absen, maka sang bomber dipastikan menepi selama 1 pertandingan lagi. Jelang Piala Dunia Qatar, Didier Deschamps mulai mempersiapkan segala sesuatu untuk timnas Prancis. Salah satunya menyiapkan para pemain utamanya. Deschamps meminta pelatih PSG yakni Christophe Galtier untuk sesekali mengistirahatkan Kylian Mbappe. Langkah ini diambil agar sang pemain bisa menjaga kebugarannya di Piala Dunia. Sementara itu Mbappe sendiri memang masih menjadi andalan di lini penyerang PSG. Terbukti dia selalu dimainkan dan gak pernah absen membela di awal musim ini. Ronald Araujo diperkirakan akan absen selama 6-8 pekan ke depan. Sebelumnya dia mengalami masalah otot yang hanya bisa disembuhkan melalui meja operasi. Sayangnya hal tersebut membuat masa pemulihan Araujo semakin lama. Oleh karenanya bloggernya pun ragu kalau sang pemain akan pulih saat perhelatan Piala Dunia. Barcelona dikabarkan akan kembali mempertimbangkan operasi tersebut, sebab Araujo ingin tetap membela timnas Uruguay di Piala Dunia 2022 di Qatar nantinya. Next ada Nasser Al-Khelaifi yang menyebut Real Madrid sebagai klub aneh karena merayakan gelar juara Liga Champions. Bicara soal El Real, ada Eden Hazard yang mulai ngambek karena jarang dimainkan oleh Carlo Ancelotti. Nasser Al-Khelaifi sebelumnya menyindir Barcelona yang dianggapnya sebagai klub instan. Terbaru Presiden Paris Saint-Germain ini juga menyindir sang rival yakni Real Madrid. Nasser menyindir Real Madrid yang dianggapnya sebagai klub aneh. Alasannya karena El Real sendiri masih merayakan gelar juara Liga Champions pada musim lalu. Di saat yang bersamaan presiden mereka yakni Florentino Perez ingin membuat Liga Super Eropa. Menurut Nasser, Liga Champions merupakan kompetisi terbaik di dunia saat ini. Timnas Inggris baru saja menelan kekalahan setelah ditekuk Italia di Liga Negara dengan skor tipis 0-1. Kekalahan tersebut membuat skuad The Three Lions harus terdegradasi ke Liga B. Hasilnya pelatih timnas Inggris yakni Gareth Southgate dikabarkan akan dipecat. Namun Southgate menegaskan kalau pergantian pelatih bukanlah pilihan terbaik. Sebab menurutnya kompetisi Piala Dunia 2022 di Qatar semakin dekat.
Selain itu dia mengklaim kalau dirinya masih cocok menukangi The Three Lions ke Piala Dunia 2022 Qatar nantinya. Di musim ini, Carlo Ancelotti masih jarang memainkan Eden Hazard sebagai starter. Padahal penyerang asal Belgia tersebut sudah jarang mengalami cedera dan dalam kondisi yang bugar. Terkait hal tersebut, Hazard pun mulai gerah dengan keputusan sang pelatih. Hazard mengatakan kalau dirinya sudah memberikan yang terbaik di skuad El Real. Selain itu, dia pun mengaku ingin tampil sebagai starter. Namun pelatih asal Italia ini justru jarang memberikan kepercayaan kepadanya. Babak penyisihan grup Liga Negara sudah memasuki pertandingan terakhir. Hasilnya ada beberapa tim yang dipastikan promosi ke Liga A dan harus terdegradasi ke Liga B. Timnas Inggris merupakan tim yang pertama terdegradasi ke Liga B setelah gagal menang melawan Italia kemarin. Sementara Belarus, Gibraltar, dan Lituania harus terdegradasi ke Liga C. Untuk Turki, Kazakhstan, Yunani, dan Georgia dipastikan promosi ke Liga C. Sementara Israel dan Bosnia bisa bernafas lega karena mereka dipastikan promosi ke Liga B. Hansi Flick minta Piala Dunia nggak diselenggarakan di Qatar karena dianggap telah melanggar hak asasi manusia. Kita jauh ke Inggris, ada Jamie Carragher yang meminta Liverpool mendatangkan pemain baru. Pelatih timnas Jerman yakni Hansi Flick dikabarkan menolak Piala Dunia 2022 diadakan di Qatar. Sebab menurutnya negara Timur Tengah tersebut dianggap sudah melanggar hak asasi manusia. Selain itu, perhelatan Piala Dunia Qatar kali ini dinilai bisa mengganggu kompetisi. Alasannya karena ajang bergengsi 4 tahunan ini harus digelar pada musim dingin. Biasanya perhelatan Piala Dunia akan dilangsungkan pada musim panas. Hal ini pun dianggap nggak mengganggu jalannya sejumlah kompetisi di berbagai negara. Liverpool mengalami performa pasang surut di awal musim ini. Hal ini nggak terlepas dari sejumlah badai cedera yang menghampiri skuad The Reds. Jamie Carragher pun menyarankan Jurgen Klopp untuk mendatangkan pemain anyar di bulan Januari. Carragher menilai skuad The Reds butuh pemain baru di sektor gelandang. Sementara itu, Klopp kabarnya tengah membidik Jude Bellingham dari Borussia Dortmund. Pelatih Jerman ini meminta Bellingham untuk bergabung di musim panas mendatang. Timnas Indonesia meraih kemenangan di laga FIFA Matchday pada hari Sabtu malam lalu. Anak asuh Sintayong ini menekuk tim kuat yang di Curaçao dengan skor 3-2. Walaupun menang, Sintayong menyoroti lini pertahanan timnas yang dianggapnya rapuh. Pelatih Korea Selatan ini menyebut para pemain bertahan masih banyak melakukan kesalahan. Di sisi lain, Sintayong juga memuji perjuangan anak asuhnya. Dia menilai kalau Pratama Arhan dan kawan-kawan sudah menampilkan permainan terbaiknya. Komisi Disiplin PSSI memberikan sanksi kepada Persebaya Surabaya. Sanksi tersebut merupakan buntut dari kericuhan yang dilakukan oleh bonek mania di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Menurut laporan resminya, skuad Bajul Ijo mendapat sanksi denda sebesar 100 juta rupiah. Gak cuma itu, para supporter juga dilarang hadir dalam 5 pertandingan. Selain harus membayar denda, Persebaya Surabaya juga dilaporkan mengalami kerugian yang besar. Kabarnya kerugian itu mencapai miliaran rupiah. Berita selanjutnya, Borneo FC Samarinda secara mendadak memutus kontrak pelatih mereka yakni Milomir Cecilia. Di kabar penutup, masih dari kabar tanah air, ada PSSI yang akan memperpanjang kontrak Sintayong. Borneo FC Samarinda resmi mengakhiri kerjasama dengan sang pelatih Milomir Cecilia. Kabar ini disampaikan melalui website resmi Borneo FC dan sosial media resminya. Dalam pernyataan resminya, laga uji coba melawan Serpong City jadi laga terakhir Milo. Borneo akan menunjuk asisten pelatihnya yakni Miftahudin Mukson sebagai pelatih sementara. Bonario Astaman sebagai perwakilan klub mengucapkan terima kasih atas dedikasinya di skuad Posut Etam. Kabar ini sendiri mengejutkan mengingat Borneo masih bertengger di papan atas. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan berencana akan memperpanjang kontrak sang pelatih Sintayong. Pelatih Korea Selatan ini dianggap sukses bisa membawa perubahan. Kontrak Sintayong sebenarnya baru akan berakhir pada tahun depan atau tepatnya setelah perhelatan Piala Dunia U20. Iwan Bule akan berkoordinasi dengan Exco terkait hal tersebut. Selain bisa membawa perubahan, Sintayong juga punya kinerja yang sangat bagus. Di sisi lain, hal ini juga merupakan masukan dari para netizen maupun para fans Timnas Indonesia. Guys, kita baca komentar ini dari Sandy Chicks. Back kesayangan kita semua, Lord Harry Maguire. Iya guys, Maguire itu juga Lord kesayangan aku. Nah, buat kalian yang komennya mau dibacain juga, bisa komen di bawah guys. Sampai jumpa.